Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muka Safi Safero, NPM B1A023132. Di sini saya akan menjelaskan secara sekilas yaitu mengenai materi penyitaan. Yang pertama, pengertian penyitaan. Sita atau beslek ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atau permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjamin jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut H.A. Mukti Arto SH. Kemudian penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur atau penggugat dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan atau diskonver untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual pada pasal 197 ayat 9, 199, 212, 214 RBG. Oleh karena itu, penyitaan ini disebut juga sita konservatoir atau sita jaminan. Dengan adanya penyitaan itu, maka debitur atau tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya. Sehingga dengan demikian, tindakan-tindakan debitur atau tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana dalam pasal 231, 232 KUHP. Penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan yang wajib membuat berita acara tentang pengerjaannya itu serta memberitahukan isinya kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu, panitera dibantu oleh 2 orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara pada pasal 197 ayat 2, 5 dan 6 HR 204 ayat 1 dan 4 210 RBG. Kemudian kalau permohonan sita jaminan itu dikabulkan, maka lalu dinyatakan sah dan berharga atau fund worth value dalam putusan. Sesudah mana penyitaan itu mempunyai titel eksekutorial sehingga berubah menjadi sita eksekutorial, yang berarti bahwa tuntutan penggugat dapat dilaksanakan. Sita jaminan ini meliputi seluruh harta kekayaan daripada debitur atau tergugat. Kemudian tujuan penyitaan yaitu adalah sita jaminan bertujuan untuk menjamin hak pemohon sita, karena itu juga sita tersebut dinamakan sita jaminan. Dengan kata lain, sita jaminan itu berfungsi untuk menjamin hak-hak penggugat sehingga dapat dicegah perbuatan yang dapat merugikan penggugat. Dengan demikian, permohonan sita jaminan tidaklah berdiri sendiri. Dengan sita jaminan ini terjadilah pembekuan terhadap harta agar tergugat tidak dapat mengalihkan, yaitu diperjualbelikan, ditukar dengan benda lain, diwariskan maupun dihibahkan. Kemudian syarat-syarat dan alasan penyitaan. Yang pertama, adanya pengajuan permohonan penyitaan. Penyitaan tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kecukupan syarat-syarat tidaklah cukup dan sempurna apabila tidak dibarengi dengan adanya alasan-alasan penyitaan. Syarat penyitaan harus melalui adanya permohonan sita kepada hakim. Hakim tentunya akan mempelajari permohonan sita tersebut sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan yang berlaku. Syarat penyitaan berdasarkan permohonan sita merupakan hal yang mendasar
sebab hakim tidaklah akan menjatuhkan sita apabila tidak ada inisiatif dari penggugat yang mengajukan permohonan sita. Dan selanjutnya yang kedua yaitu memenuhi tenggang waktu pengajuan sita. Tenggang waktu pengajuan sita adalah sampai batas waktu kapan permohonan sita dapat diajukan dan kepada instansi pengadilan mana saja pengajuan sita jaminan yang dibenarkan oleh hukum. Dan yang ketiga yaitu terdapat alasan yang mendasar. Permohonan sita yang telah dimohonkan tadi selayaknya disempurnakan dengan adanya alasan sita. Sangat mustahil sekali hakim mau mengabulkan sita apabila tidak dibarengi dengan suatu alasan sita yang kuat. Mengingat sangat eksepsionalnya sifat sita atau penyitaan, maka hakim harus benar-benar mengamati, memperhatikan, serta menimbang alasan sita tersebut dengan teliti. Jangan sampai permohonan sita itu dikabulkan tanpa mengkaji pengabulan tersebut dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Memang secara tegas undang-undang memberi hak dan kewenangan kepada hakim untuk menyita harta kekayaan atau harta perkara milik tergugat sesuai dengan pasal 261 RBG, junto pasal 206 RBG. Namun hakim harus teliti dan cermat di dalam pengabulan terhadap permohonan sita. Ini karena sita sangat eksepsional sekali sifatnya. Kemudian yang D, prinsip-prinsip penyitaan. Yang pertama A, merupakan tindakan hukum. Artinya tindakan berdasarkan hukum acara perdata sebagai tindakan persiapan karena belum ada tindakan real. Kemudian B, merupakan tindakan hakim. Artinya sita jaminan hanya dapat dilakukan karena perintah hakim atas permohonan dari salah satu pihak atau penggugat. Yang berhak mengajukan sita jaminan hanya pihak yang bersengketa dan hanya dapat dilakukan jika ada permohonan. Kemudian C, sita jaminan bersifat eksepsional. Artinya sita jaminan di luar pokok perkara yaitu suatu tindakan yang disertakan dan hanya berkaitan langsung dengan pokok perkara. Oleh karena itu, sita jaminan sangat tergantung dari putusan mengenai pokok perkara. Kemudian yang D, sita jaminan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan hakim. Artinya putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan dan tidak menjadi hampa karena barang sengketa rusak, musnah, dipindahtangankan. Kemudian yang E, macam-macam penyitaan. Dari segi bentuk dikenal sita revindicatoir atau revindicatoir base leg, sita conservatorial base leg, dan sita eksekutorial atau eksekutorial base leg. Dilihat dari segi bentuk atau objek, sita konservatorial pada garis besarnya dibedakan atas sita barang bergerak, sita barang tidak bergerak, sita atas kapal laut, dan sita atas kapal terbang. Selain itu, sita jaminan ini dapat juga dikelompokkan sebagai sita jaminan yang tidak hanya diletakkan terhadap barang milik tergugat atau sita konservatoire, tetapi juga barang-barang milik penggugat yang ada pada penguasa tergugat sendiri atau sita revindicatoir. Di dalam praktik peradilan dikenal dengan beberapa macam sita, yaitu A, sita revindicatoir, B, sita konservatoire, C, sita material, dan D, sita eksekutorial. Yang pertama, sita revindicatoir. Pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dapat minta baik secara lisan maupun tertulis kepada ketua pengadilan di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal agar barang tersebut disita. Penyitaan ini disebut sita revindicatoir. Kemudian yang B, sita konservatoire. Sita konservatoire merupakan sita jaminan terhadap barang milik debitur atau tergugat. Sita konservatoire merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada pengadilan, yaitu berupa penjamin agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat. Barang yang dibekukan tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan, misalnya dengan menjual barang yang disita dan uangnya digunakan untuk membayar kewajiban tergugat kepada penggugat sesuai putusan hakim. Terhadap sita konservatoire, tergugat juga dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar sita atas barangnya tersebut dicabut. Permohonan pencabutan itu dapat dikabulkan oleh hakim asalkan tergugat dapat menyediakan tanggungan yang mencukupi. Dan yang C, sita marital. Menurut Nyonya Retno Bulan Sutantio, sita material adalah sita yang dimohonkan oleh pihak istri terhadap barang-barang suami, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar supaya selama proses berlangsung barang-barang tersebut jangan dihilangkan oleh suam. Dan yang terakhir yaitu yang D, itu sita eksekutorial. Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun pihak pengadilan agama telah memperingatkan pihak tergugat
agar putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang. Dan bagian terakhir yaitu adalah kesimpulan. Dari penyitaan tersebut, sita atau beslek merupakan suatu tindakan hukum oleh hakim bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata.